Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Pengabdi Voli. Apa kabarnya teman-teman semua, para penggemar voli Indonesia, para penggemar timnas Indonesia, dan juga khususnya para penggemar Yola Yuliana. Oke, hari ini saya akan membahas tentang karir Yola Yuliana yang berlanjut di Liga Jepang. Jadi Yola Yuliana itu bergabung dengan klub asal Tokyo, namanya adalah Tokyo Sunbeams, yang saat ini berlaga di kasta kedua Liga Jepang. Nah, Yola Yuliana dan kawan-kawannya di Tokyo Sunbeams itu sudah menjalani pertandingan di kasta kedua Liga Jepang ketika mereka menghadapi Shinsu Brilliant Aries. Tapi hasil yang didapatkan oleh Yola Yuliana dan kawan-kawannya di Tokyo Sunbeams itu memang tidak sesuai dengan harapan. Karena apa? Tokyo Sunbeams itu dikalahkan Shinsu Brilliant Aries di dua pertandingan awal di Liga Kasta kedua Liga Jepang. Jadi di pertandingan pertama, Yola Yuliana dan kawan-kawannya di Tokyo Sunbeams itu dikalahkan oleh Shinsu Brilliant Aries dengan skor yang telak, yaitu 0-3. Di set pertama, Tokyo Sunbeams itu hanya mendapatkan 17 poin. Di set kedua, Yola Yuliana dan kawan-kawan itu kebagian 20 poin. Dan di set terakhir, Tokyo Sunbeams itu hanya mendapatkan 18 poin. Nah, di pertandingan kedua, Tokyo Sunbeams itu bisa memberikan perlawanan yang lebih sengit ketika mereka menghadapi Shinsu Brilliant Aries, dan saat itu Yola Yuliana dan kawan-kawan itu bisa mendapatkan satu set kemenangan. Tapi di pertandingan akhir memang harus diakui Tokyo Sunbeams itu dikalahkan oleh Shinsu Brilliant Aries dengan skor 1-3. Jadi di set pertama Tokyo Sunbeams itu mendapatkan 20 poin, di set kedua mereka bisa mengalahkan Shinsu Brilliant Aries dengan skor 25-22. Tapi di set ketiga dan keempat, Tokyo Sunbeams itu kelihatan kedodoran dan mereka hanya mendapatkan 17 poin dan juga 19 poin. Meskipun demikian, meskipun kalah, tapi kita tetap harus memberikan apresiasi terhadap performa ataupun permainan yang ditunjukkan oleh Yola Yuliana. Karena apa? Yola Yuliana itu menunjukkan progres yang sangat signifikan dari pertandingan pertama ke pertandingan kedua ketika Tokyo Sunbeams itu menghadapi Shinsu Brilliant Aries. Jadi di pertandingan pertama, Yola Yuliana yang berposisi sebagai middle blocker itu hanya bisa menyumbangkan 3 poin saja. Tapi di pertandingan kedua, ketika Tokyo Sunbeams itu menghadapi Shinsu Brilliant Aries, Yola Yuliana itu bisa menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan, perolehan poinnya melesat sangat tinggi, dan saat itu Yola Yuliana itu bisa menyumbangkan 11 poin bagi Tokyo Sunbeams. Nah, 11 poin itu terdiri dari 10 poin yang didapatkan oleh Yola Yuliana dari attack, kemudian 1 poin lainnya itu didapatkan oleh Yola Yuliana melalui service ace. Yola Yuliana sendiri di pertandingan kedua ketika melawan Shinsu Brilliant Aries, dirinya merupakan top skor kedua di bawah Wakana Kubogi untuk Tokyo Sunbeams. Jadi Wakana Kubogi itu bisa menyumbangkan 17 poin bagi Tokyo Sunbeams sepanjang pertandingan. Nah, kalau kita bicara secara total perolehan poin yang didapatkan oleh Yola Yuliana, dirinya itu sudah mendapatkan 14 poin dari dua pertandingan yang dijalaninya bersama Tokyo Sunbeams. Dirinya itu berada di bawah Wakana yang mendapatkan 20 poin dari dua pertandingan. Selain itu juga Yola Yuliana itu berada di bawah Miran Koizumi yang memperoleh 19 poin. Dan juga di posisi ketiga itu ada Zhang Xinmuyi yang menyumbangkan 19 poin bagi Tokyo Sunbeams dari dua pertandingan di kasta kedua Liga Jepang pada musim ini. Tapi lagi-lagi Yola Yuliana harus kita berikan apresiasi karena apa? Dirinya itu mempunyai persentase yang lebih baik atau sangat baik selama dirinya menjalani dua pertandingan ketika Tokyo Sunbeams itu menghadapi Shinsu Brilliant Aries. Jadi Yola Yuliana itu bisa untuk bermain sebagai middle blocker yang sangat gacor di dua pertandingan awal kasta kedua Liga Jepang musim ini. Dirinya itu berada di posisi keempat untuk daftar attack success rate. Jadi persentase success rate-nya yang dimiliki oleh Yola Yuliana itu menyentuh angka 50%. Yola Yuliana sendiri di dua pertandingan awal bersama Tokyo Sunbeams itu melancarkan 26 attack dan 13 diantaranya itu berjalan atau bisa berhasil dengan sukses.
Nah, kalau kita bicara tentang Yola Yuliana dan juga para pemain Tokyo Sunbeams, kalau kita kemarin melihat siaran langsungnya, memang para pemain Tokyo Sunbeams ini memang masih memiliki kendala. Kalau kita bisa menyimpulkan, memang chemistry yang terbangun itu memang belum berjalan dengan sangat baik. Kita bisa melihat ketika Yola Yuliana itu ngobrol dengan para pemain Tokyo Sunbeams, terutama untuk setter. Kemungkinan besar Yola Yuliana itu meminta atau memberi masukan tentang umpan-umpan yang seharusnya diberikan kepada dirinya sebagai middle blocker yang tentu saja mengandalkan bola-bola quick atau bola-bola cepat untuk bisa menyumbangkan poin bagi Tokyo Sunbeams. Nah, kalau kita bicara tentang Tokyo Sunbeams, hasil yang didapatkan di 2 pertandingan awal itu menempatkan Yola Yuliana dan kawan-kawan itu berada di posisi 10 klasemen sementara kasta kedua Liga Jepang sektor putri. Jadi di posisi pertama itu ada Kanoa Lawelea Fukuoka yang bisa menyapu bersih 4 pertandingan awal. Setelah itu di posisi kedua itu ada Shinsu Brilliant Aries yang juga mendapatkan 2 kemenangan dari 2 pertandingan yang sudah dijalani. Nah, di posisi ketiga itu ada Brett Hamamatsu yang memperoleh hasil yang sama seperti yang didapatkan oleh Shinsu Brilliant Aries, yaitu mereka bisa memetik kemenangan dari 2 pertandingan yang sudah dijalani. Nah, kalau kita bicara tentang Tokyo Sunbeams, kita mungkin tidak boleh berharap terlalu tinggi atau memiliki ekspektasi yang terlalu besar untuk Tokyo Sunbeams. Karena apa? Tokyo Sunbeams itu bukan merupakan tim yang kuat di musim lalu. Jadi di musim lalu Tokyo Sunbeams itu belum diperkuat oleh Yola Yuliana, dan saat itu Tokyo Sunbeams itu mendapatkan hasil yang sangat buruk karena mereka itu berada di posisi juru kunci atau di posisi terakhir di klasemen akhir Liga Jepang kasta kedua. Jadi saat itu Tokyo Sunbeams itu hanya mendapatkan 1 kemenangan dan mereka menelan 17 kekalahan. Dengan track record seperti itu, tentu saja pelatih dan juga manajemen Tokyo Sunbeams itu harus melakukan langkah yang sangat cepat. Mereka harus menemukan segala kelemahan untuk tidak terulang di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Karena apa? Karena tentu saja pertandingan-pertandingan selanjutnya yang akan dihadapi oleh Tokyo Sunbeams itu akan lebih berat, dan para pemain seperti Yola Yuliana itu harus dituntut bekerja lebih keras agar bisa mendapatkan hasil yang lebih baik dibandingkan ketika mereka menghadapi Shinsu Brilliant Aries di 2 pertandingan awal Liga Kasta kedua di Liga Jepang. Nah, kalau menurut teman-teman semua, bagaimana tentang debut yang dijalani oleh Yola Yuliana bersama Tokyo Sunbeams di kasta kedua Liga Jepang? Apakah sudah sesuai dengan harapan atau belum? Kita doakan agar karir Yola Yuliana di Liga Jepang itu berjalan dengan sangat baik, dan syukur-syukur Yola Yuliana itu bisa memberikan hasil yang terbaik untuk Tokyo Sunbeams, karena apapun hasil terbaik yang didapatkan oleh Yola Yuliana tentu akan mengangkat citra voli Indonesia di mata internasional, khususnya di Liga Jepang. Dan juga tidak lupa kita berdoa agar timnas Indonesia bisa mendapatkan prestasi tidak hanya di level Asia Tenggara seperti saat ini, tapi juga di level Asia dan juga di level dunia. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.